Nah, kemudian ada juga mitos harta karun emas yang katanya terkubur di dalam situs, dan yang menariknya situs Gunung Padang pernah ditawari atau akan dibeli dengan harga 12 triliun rupiah oleh pengusaha asal Indonesia. Halo kids, apa kabar? Bagaimana, sehat? Kembali lagi di PNJ Sinopsis bersama saya Panji. Di video kali ini kita akan membahas sebuah situs purbakala yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Cianjur, Jawa Barat, yang situsnya tersebut dikenal dengan nama Gunung Padang. Yang mana menurut penelitian Gunung Padang ini digadang-gadang sebagai situs bangunan tertua di dunia yang mengalahkan piramida di Mesir. Dan juga katanya jika digali lebih lanjut maka situs Gunung Padang ini luasnya bisa mencapai 10 kali lebih besar dibandingkan dengan Candi Borobudur, cenah bro. Wow, sangat tua dan luas sekali ya barudak. Ya lumayan lah ada destinasi dan wawasan baru gitu kalau pergi ke Cianjur teh ya. Soalnya bosan atuh dah ke Cianjur tuh ya cuman beli tahu coe sama asinan buah atau kadang-kadang beli mochi salju isi kacang itu tuh yang kalau dimakan suka buruluk ke bawah kayak ketombe ya. Aduh, berikut sok tara beak deh. Jadi curhat ya. Nah, berdasarkan budaya Indonesia, jika ditemukan situs-situs purbakala, maka akan selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis dan gaib, serta mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satu contohnya seperti bahwa Gunung Padang ini merupakan pintu gerbang atau portal ke dunia lain, baik itu dunia gaib maupun dunia luar angkasa. Edan bro, aing bisa tuh bolak-balik ke bulan ya. Sok di luar nalar atuh da mitos teh ya. Nah, mitos selanjutnya yaitu bahwa Gunung Padang ini merupakan tempat yang cocok untuk mencari kekayaan dan jabatan. Di mana mitos ini didasarkan pada keyakinan bahwa Gunung Padang memiliki kekuatan spiritual dan tempat bersemayamnya arwah leluhur nenek moyang kita yang dapat memberikan berkah kepada orang-orang yang berdoa dan bermeditasi di sana. Jatuhnya jadi syirik ya. Nah, mitos-mitos lain apakah yang ada di Gunung Padang ini? Bagaimana asal-usulnya dan apa yang dikemukakan oleh peneliti terhadap Gunung Padang akan saya bahas di videonya. Namun sebelum lanjut silakan bantu buat like, komen, dan subscribe channel ini agar saya tetap putus asa dan jangan semangat bikin konten-kontennya ya gitu juga sih, bercanda ya. Ya maksudnya biar semangat gitu ya. Oke, mari kita simak selengkapnya di PNJ Sinopsis. Gunung Padang adalah situs megalitikum kuno yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs ini memiliki luas sekitar 291.800 meter persegi dan dibangun di atas bukit dengan ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut, serta terdiri dari 5 teras yang tersusun dari batu-batu besar. Nah, megalitikum sendiri bisa diartikan sebagai sebuah periode dalam sejarah manusia di mana masyarakatnya menggunakan batu besar sebagai bahan keseharian, di mana pada budaya megalitikum lebih mengarah kepada sebuah pemujaan terhadap roh para leluhur. Asal-usul nama Gunung Padang berasal dari bahasa Sunda. Kata gunung berarti gunung atau bukit, sedangkan kata padang berarti lapangan atau dataran. Jadi secara harfiah Gunung Padang berarti gunung atau bukit yang memiliki dataran atau lapangan di atasnya. Atau menurut sumber lain, kata Padang dalam istilah Sunda bisa berarti caang, yang diartikan dalam bahasa Indonesia terang. Jadi Gunung Padang bisa diartikan gunung yang terang. Tapi ada juga beberapa sumber lain yang mengatakan bahwa Padang diambil dari kata pa yang berarti tempat, da yang berarti besar dan agung, serta hiang dengan arti moyang atau leluhur. Maka dengan demikian kata Padang yang melekat pada situs Gunung Padang ini mempunyai makna tempat agung para leluhur. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa terkadang arti dari sebuah nama bisa diartikan secara luas, tergantung dari siapa yang menginterpretasikan dan juga konteksnya. Nah, sejarah penemuan Gunung Padang dimulai pada tahun 1914 ketika Nicholas Johannes Crom atau disingkat menjadi N.J. Crom melaporkan keberadaan situs ini dalam Rapporten Oudhenkundige Dienst macana bro. Yang mana raportan ini merupakan kumpulan atau buletin laporan-laporan yang dibuat oleh Dinas Purbakala di Hindia Belanda, sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk penelitian dan pelestarian situs-situs sejarah dan budaya di Indonesia pada masa
kolonial Belanda. Laporan ini berisi informasi tentang hasil survei, ekskavasi, restorasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh dinas tersebut, serta gambar-gambar dan peta-peta yang berkaitan dengan objek-objek purbakala yang mana juga merupakan sumber penting untuk mempelajari sejarah dan arkeologi di Indonesia. Namun dalam laporan tersebut, Krom tidak menyebutkan nama situs ini sebagai Gunung Padang, melainkan hanya menyebutkan bahwa situs ini berdekatan dengan Gunung Melati. Dan seperti berikut kutipannya. Penelitian lebih lanjut terhadap Gunung Padang dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, universitas, ataupun lembaga swasta. Salah satu penelitian yang menarik perhatian publik adalah penelitian yang dilakukan oleh Dani Hilman Natawijaya, seorang geolog dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI pada tahun 2011. Yang menyatakan bahwa Gunung Padang berpotensi menjadi struktur piramida tertua di dunia yang lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dani Hilman dan timnya dalam Archaeological Prospection, sebuah jurnal ilmiah yang mempelajari lingkungan terutama untuk tujuan arkeologi, Dani berpendapat bahwa Gunung Padang memiliki konstruksi yang terdiri dari 5 lapisan dengan teras atau istilahnya disebut dengan punden berundak, yang masing-masing setiap teras memiliki usia yang berbeda. Lapisan pertama yang terlihat di permukaan atau teras ke-1 berumur sekitar 3.000 hingga 2.000 tahun yang lalu. Kemudian teras yang kedua berumur sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun yang lalu. Lalu teras ketiga sekitar 5.000 hingga 4.000 tahun. Teras keempat sekitar 7.000 hingga 6.000 tahun. Dan teras yang terakhir yaitu teras yang kelima berumur sekitar 25.000 hingga 14.000 tahun yang lalu. Atau dibangun pada zaman Paleolitikum atau zaman glasial terakhir. Jadi teras-terasnya ini semakin ke bawah usianya semakin tua gitu ya. Nah, Dani juga berhipotesis bahwa di dalam Gunung Padang terdapat ruang-ruang rahasia yang berisi peninggalan-peninggalan kuno seperti artefak, tulisan, dan bahkan mumi. Ia berpendapat bahwa Gunung Padang adalah bukti adanya peradaban maju di masa lalu yang kemungkinan besar terhubung dengan peradaban Atlantis yang hilang. Namun penelitian Dani ini menuai banyak kontroversi dan kritik dari para ahli lain, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama kritik mengenai hipotesis tentang adanya ruang-ruang rahasia dan peradaban Atlantis di dalam Gunung Padang karena hipotesis tersebut tidak memiliki dasar yang logis dan tidak adanya bukti arkeologis, historis, atau mitologis yang mendukungnya. Lanjut, kemudian ada juga peneliti dari Indonesia yang lain yaitu Bapak Ali Akbar yang merupakan staf pengajar dari Departemen Arkeologi Universitas Indonesia, di mana ia telah meneliti dan menerbitkan buku yang berjudul Situs Gunung Padang, Misteri dan Arkeologi yang diterbitkan pada tahun 2013 lalu. Kemudian bersama tim ahli lainnya yang tergabung dalam Tim Terpadu Riset Mandiri atau TTRM, ia berpendapat bahwa situs Gunung Padang bukanlah bangunan sembarangan dan dirancang oleh arsitek purba ulung, di mana hal ini mengindikasikan bahwa pembuat bangunan Gunung Padang adalah masyarakat yang sudah memiliki peradaban tinggi. Ali Akbar juga menemukan bahwa penemuan yang ada sampai saat ini ternyata melebihi ekspektasi, di mana diperkirakan jika sebelumnya situs ini hanya memiliki luas 3 hektar, akan tetapi ternyata setelah semakin diteliti luasnya bisa mencapai 15 hektar atau bahkan lebih. Sebab alasannya bangunan Gunung Padang bukan hanya yang terdapat di bagian atasnya saja gitu ya, melainkan juga ada struktur di bagian badan dan kaki bukit dalam bentuk terasering atau tingkatan-tingkatan yang meliputi seluruh gunung. Kemudian alasan Gunung Padang bukanlah bangunan sembarangan karena para arsitek yang membangunnya di masa lampau melakukannya dengan perencanaan dan perhitungan yang matang sehingga konstruksi bisa bertahan lama. Lanjut, Ali Akbar juga berpendapat bahwa salah satu faktor utama penyebab konstruksi bisa bertahan lama adalah batu yang digunakan di Gunung Padang, yaitu batu alami yang disebut dengan columnar joint, tipe batuan alami yang terbentuk karena proses geologi, di mana pembentukan batuan tersebut penjelasan sederhananya adalah pertama-tama awalnya keluar
dari perut bumi dan muncul di permukaan tanah, terus mengering dan akhirnya terpecah, di mana pecahan-pecahan batu tersebut umumnya berbentuk segi lima, kemudian diambil oleh manusia lalu disusun sedemikian rupa dan direkatkan dengan semen purba untuk menempelkan antara satu batu dengan bebatuan lainnya, yang mana semen purba tersebut setelah diteliti lebih dalam, salah satu komposisi utamanya adalah lempung sebagai adonan dan kandungan besi yang membuatnya menjadi keras seperti semen. Maka kemudian terbentuklah menjadi sebuah konstruksi atau bangunan. Kemudian penemuan semen purba tersebut yang melibatkan unsur olahan dari besi sebagai salah satu komposisi utamanya mengindikasikan bahwa pembuat situs Gunung Padang mempunyai teknologi tinggi di zaman megalitikum. Jadi batu-batunya ini gak diukir atau dibentuk satu persatu gitu ya. Jadi hanya dengan mengandalkan keahlian dan juga kecerdasan. Jadi batu-batunya tuh kayak jadi cuma dipilih-pilih, terus diangkut, terus disusun, terus direkat pakai semen tadi, terus jadilah struktur bangunan yang akhirnya berbentuk sedemikian rupa gitu. Ya seperti itulah kira-kira, mungkin ya, koreksi kalau salah ya bro. Nah selain itu batu kolumnar join ini juga bisa ditemukan di berbagai wilayah dunia dan Indonesia, seperti di Bima NTB dan juga Pelabuhan Ratu Sukabumi ya. Lanjut dikutip dari salah satu artikel Tribun, Ali Akbar menjelaskan istilah piramida merupakan penyebutan internasional untuk struktur bangunan segitiga, baik bangunannya mengerucut ataupun tubul pada bagian puncaknya. Namun penyebutan secara internasional tetap piramida karena para arkeolog internasional juga menyebutnya sebagai piramida. Menurutnya terkait istilah punden berundak yang tersemat pada struktur Gunung Padang ini merupakan penyebutan lokal, sama halnya dengan piramida Mesir yang memiliki sebutan lokal yakni mastaba yang juga menjadi cikal bakal piramid ya, dan masyarakat wilayah Polinesia yang menyebut struktur bangunan tersebut sebagai marae. Marae apa mare lah, pokoknya mah itulah. Nah dalam artikel yang sama Ali menjelaskan bahwa hasil dari penggalian awal ditemukan jika di bawah bangunan yang saat ini nampak di permukaan masih ada struktur bangunan lainnya. Ali mengungkapkan, jadi yang di permukaan itu usianya paling muda, dibangun pada tahun 500 Masehi. 4 meter di bawahnya ditemukan struktur bangunan berusia 500 sebelum Masehi, dan beberapa meter di bawahnya lagi ada struktur bangunan yang usianya sekitar 5200 sebelum Masehi. Aduh, begitu cenah. Bahkan menurut si Bapak Ali, jika dilakukan ekskavasi atau penggalian lebih mendalam, kemungkinan akan ditemukan lagi struktur bangunan yang usianya lebih tua, termasuk berpotensi ditemukan juga ruangan-ruangan selayaknya bangunan piramida. Nah, jadi dari artikel yang dikemukakan oleh si Bapak Ali ini ya bisa disimpulkan kalau situs Gunung Padang ini jadi kayak bikin struktur bangunan oleh sebuah masyarakat atau peradaban tertentu dan dalam periode tertentu juga gitu. Kemudian tiba-tiba ditinggalkan, entah itu karena wabah penyakit atau bencana alam ataupun alasan lainnya yang belum diketahui. Nah, setelah sekian lama ditinggalkan, kemudian ditimbun dan dibangun lagi oleh peradaban lain atau mungkin peradaban yang sama gitu, hingga terbentuklah struktur bangunan baru di atasnya. Kemudian begitu seterusnya sampai akhirnya menjadi sebuah situs peninggalan purba. Begitulah kira-kira ya bro. Koreksi kalau salah ya. Dan aku mah arkeolog juga bukan sih. Aku mah hanyalah arkeolog cinta yang sedang menghapus jejak-jejak peninggalan kenangan mantan yang sudah terlalu lama membekas di jiwa. Anjing edan. Keprok berudak. Meledak. Nah, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal-usul dan fungsi situs Gunung Padang yang merupakan salah satu situs megalitikum tertua di dunia. Dan untuk kedepannya saya akan mencoba mengemukakan secara singkat beberapa teori yang populer, yaitu bahwa Gunung Padang merupakan situs pemakaman kuno, di mana teori ini menyatakan bahwa Gunung Padang adalah tempat pemakaman bagi masyarakat prasejarah yang tinggal di sekitarnya. Situs ini berisi batu-batu besar yang disusun menjadi undakan yang mungkin berfungsi sebagai tanda atau simbol bagi orang-orang yang dimakamkan di bawahnya. Ada juga teori yang mengungkapkan bahwa Gunung Padang adalah sebuah kuil atau tempat ibadah kuno. Teori ini menyatakan bahwa Gunung Padang adalah sisa-sisa kompleks kuil atau tempat ibadah yang telah lama hilang dari zaman prasejarah. Teori ini didasarkan pada kemiripan antara Gunung Padang dengan situs-situs megalitikum lain di dunia seperti Stonehenge, itu yang yang batu-batu besar itulah yang
apa ya? Ya pokoknya di Inggris lah, atau Borobudur di Indonesia yang diyakini memiliki fungsi religius. Selanjutnya ada juga teori yang mengungkapkan bahwa Gunung Padang dulunya merupakan observatorium astronomi kuno. Teori ini menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan situs pengamatan astronomi kuno yang digunakan untuk menentukan posisi matahari, bintang, atau fenomena astronomi lainnya. Teori ini didukung oleh beberapa penelitian yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara susunan batu di situs ini dengan siklus bulan, musim, atau gerhana. Dan yang terakhir ada teori yang menyatakan bahwa Gunung Padang adalah tempat penyimpanan pengetahuan kuno, di mana teori ini menyatakan bahwa Gunung Padang bisa menjadi tempat penyimpanan pengetahuan kuno yang terkait dengan peradaban yang telah punah. Ada spekulasi bahwa struktur bawah tanah di situs ini mungkin berisi ruang-ruang yang berisi artefak, naskah, atau pengetahuan lain yang mungkin dapat mengungkap sejarah dan peradaban kuno, seperti hipotesa yang Bapak Dani Hilman kemukakan tadi ya. Nah, sehubungan dengan penemuan artefak, ada juga penemuan artefak menarik lain yang telah ditemukan di Gunung Padang sejauh ini, yaitu contohnya seperti batu pahat yang bentuknya menyerupai kujang, yang mana kujang ini merupakan senjata khas Sunda dan ditemukan di teras kelima bagian luar. Kemudian ada juga ditemukannya logam yang berbentuk koin, di mana berdasarkan kedalaman lokasi koin tersebut ditemukan, usianya diduga berusia 5.200 tahun sebelum Masehi. Akan tetapi hal ini mendapatkan pertentangan dari peneliti lain karena ternyata setelah dianalisis koin tersebut ada kesamaan dengan koin Belanda yang terbit pada tahun 1945. Kemudian ada juga ditemukan batu yang menghasilkan bunyi atau musik ketika dipukul yang diduga sebagai alat komunikasi dan ritual, yang bisa kalian lihat sendirilah di video ini ya. Nah, selain situs Padang ini yang dikaitkan dengan sisa peradaban benua Atlantis, ada juga mitos lain yang berkembang di masyarakat. Contohnya seperti bahwa situs Gunung Padang merupakan petilasan Prabu Siliwangi, tempat di mana ia bersemedi dan berdoa. Di mana Prabu Siliwangi sendiri merupakan karuhun atau leluhur ya, sekaligus raja kerajaan di Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran sih lebih tepatnya ya. Nah, kemudian ada juga mitos harta karun emas yang katanya terkubur di dalam situs, dan yang menariknya situs Gunung Padang pernah ditawari atau akan dibeli dengan harga 12 triliun rupiah oleh pengusaha asal Indonesia, yang mana hal ini mempertegas hipotesa bahwa mungkin memang betul-betul ada harta karun di dalam situs. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh pihak tim riset karena situs Gunung Padang merupakan warisan budaya dan milik masyarakat. Lanjut, ada juga mitos batu gendong yang mana jika bisa mengangkatnya maka keinginan akan terkabul. Terus ada juga mitos bahwa situs Gunung Padang dibuat oleh alien. Terus apalagi ya, aduh pokoknya mah banyak bro ceritanya tuh, kadang-kadang di luar nurul lah ya si ceritanya tuh. Tapi namanya juga Indonesia sih, karena kalau kayak gitu mah bukan Indonesia gitu ya. Ya tapi buat sebagian orang sih, gak semuanya percaya juga ya. Nah, dari sekian banyak hal yang saya sampaikan tadi, tentunya dalam penelitian situs Gunung Padang tidak luput dari kendala. Dimulai dari metodologi penelitian yang harus sesuai dengan standar ilmiah dan etika arkeologis seperti survei, ekskavasi, pemetaan, pengambilan sampel, dan juga lain-lain. Kemudian setelah itu harus ditunjang dengan teknologi canggih yang menurut opini saya pribadi sih, Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang masih kurang dalam pengadaan alat-alat yang tentunya untuk melanjutkan penelitian ini memerlukan dana riset yang tidak murah. Namun yang paling penting adalah perlunya kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah dan masyarakat setempat hingga ahli-ahli yang tentunya harus berkolaborasi dengan bidang ilmu lain seperti geologi, geografi, astronomi, dan lain-lain. Dan tentunya pembentukan tim riset ini harus mengedepankan ahli-ahli yang berasal dari Indonesia. Mengapa? Karena selain situs Padang berada di tanah air kita yang tercinta gitu, jika kita melibatkan peneliti internasional, terutama peneliti dari negara barat, maka akan meningkatkan resiko penjarahan artefak-artefak yang ada, meskipun konteksnya bukan penjarahan gitu ya. Maksudnya apa ya, dicuri atau diselundupkan gitu ya. Atau mungkin ada motif pribadi lainnya yang belum bisa dipastikan, seperti untuk dijual di pasar gelap atau koleksi pribadi dan motif-motif lainnya. Nah, seperti yang Ali Akbar kemukakan di sebuah video di channel YouTube-nya,
Contoh kasusnya adalah seperti pada penelitian piramida Mesir dulu, yang anehnya kemudian pada saat ini beberapa artefaknya malah terpencar ke berbagai museum di dunia. Atau mungkin contoh lokal yaitu fosil Pithecanthropus erectus ya, yang dulu pertama kali ditemukan di Jawa, kini fosil aslinya malah berada di museum di Belanda. Begitu ya. Jadi jangan sampai peninggalan-peninggalan nenek moyang kita ini malah menjadi milik atau bahkan menjadi komoditas bagi orang luar sana gitu. Rugi dong atau kita ya, ibaratnya seperti ini aing nu nyieuna sia nu untungna, begitulah kira-kira bro. Nah kemudian dari sisi hiburan, saking menariknya daripada Gunung Padang ini ya bro, Netflix merilis sebuah series film dokumenter sejak November 2022 lalu yang diberi judul Ancient Apocalypse, di mana Gunung Padang menjadi salah satu topik pembahasannya. Film ini dibawakan oleh seorang penulis dan jurnalis asal Inggris yang tertarik dengan teori sejarah alternatif yang bernama Graham Hancock. Kemudian film ini menampilkan beberapa temuan dan teori yang kontroversial tentang Gunung Padang, seperti kemungkinan adanya bencana alam yang memusnahkan peradaban tersebut, hubungan antara situs ini dengan piramida di Mesir dan Atlantis, serta usia situs yang jauh lebih tua dari yang diperkirakan. Film ini juga menyoroti keindahan dan keunikan situs Gunung Padang sebagai tempat pemujaan arwah leluhur terbesar di Asia. Bisa kalian tonton sendiri di Netflix gimana dokumenternya ya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kedepannya ada penemuan baru lagi di Gunung Padang ini ya. Karena masih banyak misteri-misteri yang belum bisa terpecahkan gitu bro. Dan juga karena situs Gunung Padang ini adalah warisan budaya Indonesia, maka perlu diteliti lebih dalam lagi dengan tujuan untuk melestarikan sejarah Nusantara. Siapa tahu penemuan selanjutnya bakal merubah sejarah peradaban dunia gitu. Atau mungkin siapa tahu beneran dibuat alien gitu ya. Aduh keren kan. Atau bahkan lebih bagus lagi sih, siapa tahu beneran gitu nemu harta karun ya, terus rakyat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera nantu manenah pernah berkibar gitu ya. Aduh asik. Biasa aja oke sih kalau gitu mah ya. Pokoknya mah marilah kita tunggu update selanjutnya. Oke, segitu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Salam olahraga.